Semua yang punya tujuan pasti punya permulaan. Dan yang namanya permulaan, dia pasti kecil, mungil.
Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Semangat pagi ya. Hari ini eh, apa kabar nih sebelumnya? Semoga pada sehat ya. Kita insya Allah bentar lagi mulai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Ali. Kita akan mulai untuk webinar hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari Yang Maha Kuasa kita hari ini masih bisa ikut ya memanfaatkan waktu kita, menginvestasikan waktu kita pada webinar AMR kali ini. Nah, sebagai informasi, webinar AMR kali ini adalah webinar yang keempat dari total ada insya Allah 6 webinar lagi. Maaf, saya dari total 6 webinar dan akan ada 2 webinar lagi. Webinar kali ini dilaksanakan sebagai salah satu tahapan oprek pengurus baru AMR atau Awak Muda Riau. Nah, di sini saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membantu, juga kakak-kakak yang bukan pendaftar untuk pengurus AMR ya. Alhamdulillah antusiasnya ramai sekali. Ada banyak sebentar ya. Oke. Oke, nah hari ini topik kita adalah mengenai kerelawanan. Kerelawanan dan seperti pemateri-pemateri yang biasa ya, kerelawanan kita kali ini diisi oleh salah satu speaker kita yang memang sudah sangat luar biasa dan berpengalaman dalam bidangnya, yakni Bang Al-Razi Izzatul Yazid atau yang biasa kita kenal sebagai Bang Ari atau Bang Yazid. Saya bacakan profil singkatnya ya. Bang Ari ini lahir di Pekanbaru tanggal 21 April tahun 1989. Saat ini berdomisili di Bandung. Asalnya dari Pekanbaru ya, di daerah Pandau. Nah, Bang Ari ini adalah lulusan dari S1 Pendidikan Universitas Riau tahun 2014. Pernah menjadi delegasi Rumah Zakat Ekspedisi Bakesra yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK pada tahun 2015 dan menjadi amil terbaik di triwulan kedua 2016 yang diselenggarakan oleh Rumah Zakat, menjadi pemuda pelopor bidang kemanusiaan di Dispora Provinsi Riau tahun 2016 dan pernah mendapatkan reward ke Korea yang diselenggarakan oleh Kebaikan Indonesia pada tahun 2019. Luar biasa ya. Bang Ari pernah ikut diklat siaga bencana yang diselenggarakan oleh Rumah Zakat pada tahun 2016 dan pelatihan terbarunya adalah NGO Capacity Project Regional Workshop yang diadakan oleh International Medical Corps pada tahun 2019. Untuk singkatnya pengalaman organisasinya, Bang Ari pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet
di BEM Universitas Riau pada tahun 2019 dan pernah menjadi koordinator PIM Regional Riau yang saat ini sudah jadi PIM Regional Pekanbaru ya pada tahun 2013 hingga 2015. Dan pengalaman Bang Ari, pekerjaannya saat ini sebagai relawan Nusantara dengan jabatan Respon and Recovery Manager dari tahun 2019 hingga sekarang. Oke, ini Bang Ari udah ada bareng kita di sini ya semuanya. Mungkin bisa sapa halo Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bang ya udah ngeluangin waktu. Sebenarnya ini jadwal Bang Ari kan seharusnya Kamis, tapi kemarin ada urgent ya Bang, ada urgensi bencana ya Bang. Lagi ngerespon. Ya betul. Oke. Ya baik Bang. Sudah boleh dimulai. Silakan Bang. Oke, baik. Terima kasih pada Zikra dan tentunya kepada sahabat semua yang telah bergabung di Google Meet pagi hari ini dalam webinar Awak Muda Riau. Sebenarnya ini dalam rangka orientasi untuk pendaftar Awak Muda Riau seperti yang disampaikan Momo tadi ya. Tapi terima kasih kepada sobat semua yang sudah bergabung. Semoga sharing pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya mendapatkan kebermanfaatan untuk kita semua, yang mana saya di pagi hari ini tidak akan menggurui sahabat semua, tapi lebih kepada bagaimana berbagi pengalaman, sedikit pengetahuan kepada sahabat semua tentang dunia kerawanan, yang alhamdulillah hingga saat ini udah 10 tahun bergelut di dunia kerelawanan dari 2010 hingga 2020, tepatnya di Mei kemarin ya, di 2020, itu 10 tahunnya. Sebelum memulai, bisa direspon ya di kolom chatnya, suaranya jelas, terdengar. Mangga direspon di kolom chat. Saya kepengennya dua arah, walaupun teman-teman tidak bisa untuk berbicara karena di mute, tapi di kolom chat mungkin bisa saling menyapa dan menjawab ketika saya mengajukan pertanyaan. Dan lebih bagusnya lagi, biar sayanya tidak seolah-olah berbicara di depan kamera, jika teman-teman yang berkenan untuk kameranya di on kan, mangga, biar saya bisa juga melihat wajah-wajah pemuda harapan bangsa yang tentunya majunya sebuah negara saat ini berada di pundak-pundak sahabat semua. Jadi bagi yang tidak ada uzur yang menidakkan untuk membuka kamera, mangga untuk bisa membuka kameranya. Baik, kita awali saja dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terima kasih kepada banyak ini ya, yang saya kenal itu ada Putri Anissa dari Palu, kemudian Rodatul Jannah. Luar biasa sih yang bergabung. Semoga nanti semakin banyak selagi kita masih mulai nanti materinya. Saya izin untuk mempresentasikan. Presentasinya kelihatan nggak ya? Kelihatan Bang, alhamdulillah jelas. Kelihatan ya? Iya Bang, kelihatan Bang. Oke, mangga, alhamdulillah. Ya,
Mungkin bagi yang belum tadi ini ya memperlihatkan wajahnya biar sama saling mengenal dan tentunya juga agar sama-sama untuk bisa eh, bersilaturahim lah tentunya dan niatkan pertemuan hari ini semakin menambah jaringan walaupun ini untuk pemuda Riau tapi yang bergabungnya lumayan banyak juga di luar Riau. Dari Alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, materi hari ini saya mengambil judul mengapa memilih jadi relawan. Sebuah materi yang mungkin segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Oleh karenanya, karena ini adalah orientasi kepada teman-teman sahabat semua yang akan bergabung di AMR, tentunya saya kepengen niat awalnya diluruskan dan niat awalnya diniatkan ikhlas untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini ada sebuah video. Saya akan mutar sebuah video dan ini adalah karya saya, puisinya. Dan ini ada kolaborasi dengan sahabat saya di Makassar. Semoga ini menyentuh kita semua sebagai pemuda. Melihat realita kondisi bangsa sekarang, kondisi negara sekarang, negeri sekarang, tanah air kita yang tercinta ini, yang penuh carut-marut pengelolaannya, tapi jangan sampai kita hanya bisa berkata-kata. Tentunya kita sebagai pemuda harus bisa mengambil peran untuk sebuah solusi untuk membangun negeri. Di timur matahari Indonesia, sumber daya alam melimpah, membentang luas dari puncak gunung hingga turun ke lembah. Dari atas permukaan laut hingga turun ke dasar lautan yang dalam. Kini semuanya hanya tinggal kenangan, menjadi hamparan luas tak berpenghuni. Akibat pula tangan-tangan penjahat, pejabat-pejabat yang tak bermartabat, membabat semua kaum kerabat. Yang dekat mendapat berkah, yang tak dekat kian melarat. Di timur matahari Indonesia, gedung-gedung berdiri megah di tengah kota. Gubuk sekolah tak satupun berdiri di desa-desa. Anak-anak tak bisa membaca, pemuda hanya bisa berkata-kata, kaum dewasa hanya bisa berkaca. Yang rentah meratapi usia senja. Wahai pemuda harapan bangsa, apakah kamu buta akan realita? Apakah kamu tuli akan berita? Apakah kamu lumpuh akan bekerja? Akankah mentari akan bersinar di timur Indonesia? Harapan itu masih ada, terpatri di pundak-pundak para pemuda. Udah kelihatan sebenarnya Bang. Tiap tegapan Videonya cinta. nggak ada. Ya, Videonya nggak ada. Gambar Siap videonya nggak muncul. nggak muncul ya. tersusun dalam alur. Tapi PPT-nya muncul nggak? PPT-nya nggak ada, cuma suaranya doang. Si pemuda harapan Oke, bangsa. siap. Bentar. Kembalikan sinar mentari di timur Indonesia.
Oke, punten ya. Saya ulangi untuk presentasinya. Kalau ini udah kelihatan? Kelihatan Bang, kelihatan. Yang lainnya bisa jawab di kolom chat. Masih belum, Bang. Ada lagi yang belum? Udah kelihatan ya gambarnya ya? Semoga yang belum nanti bisa kelihatan ya. Kelihatan ya? Oke. Ya. Iya, masih gambar Kak Cici. Belum diputar videonya memang. Oke, sudah kelihatan. Udah kelihatan ya? Baik. Oke. Ini masuk saya akan mengawali menanya why. Jawabannya tetap di kolom chat. Di sini tertera mengapa hadir di sini. Mari jawab dari hati yang paling dalam banget. Teman-teman, sahabat semua, hadir di pagi hari ini, menyedekahkan waktunya untuk mendengar materi, bersilaturahim, karena apa? Mengapa? Ada yang jawab pengen belajar. Semoga niat teman-teman, sahabat semua hadir di sini. Ada yang belajar, mungkin ada yang pengen bersilaturahim, pengen tahu tentang kerawanan, pengen bertemu dengan saya mungkin yang udah lama mungkin tidak bertemu bertatap muka. Semoga niat-niat itu sahabat sertakan dengan niat-niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, awali pagi hari ini, awali materi hari ini, sharing session kali ini, niatkan karena Allah dan niatkan apa yang didapat nanti dapat diimplementasikan dalam organisasi sahabat semua, sobat semua, sehingga kehadiran teman-teman sahabat semua di sebuah organisasi itu kehadiran yang penuh dengan solutif, bukan malah menjadi beban dari organisasi sahabat semua. Ya luar biasa ya jawabannya, ada yang menambah wawasan. Terus baru ketemu 2 kali nih sama Abang Ali Yusuf. Masya Allah. Semoga bisa ketemu lagi nanti. Maaf Bang Ari, Ya, mungkin videonya nggak keputar karena PPT-nya nggak di itu Bang, nggak di
Nggak di slideshow. Mungkin. Udah slideshow. Tadi memang nggak ada video sih. Ya. Nah, tadi hanya musik. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya. Semoga niatnya tadi sudah lurus, sudah niat, sudah kuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini ada sebuah video inspiratif banget, baru banget sepekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu diposting. Mungkin sahabat semua sudah pernah melihat bagaimana seorang disabilitas tapi dia totalitas dan loyalitas atas apa yang dia kerjakan. Nggak keputar, Bang. Bentar. Apa mau? Udah di rumah bang nih masih. Apa? Belum keputar aja video tadi ya, Zikra. Belum, Bang. Masih belum. Masih ada di slide mengapa hadir di sini. Benar ya. Nanti abang share ini aja. Mungkin Bang boleh coba di-share ke Zikra biar coba Zikra yang slideshow kan nanti Bentar. di ke WA. Ya. Jika Anda pernah melintas di Jalan Raya Ciledug Tangerang, Abang share ini aja ntar screen YouTube-nya. Oh, boleh. Tapi kalau ini kelihatan nggak ya?
Slide-nya kelihatan, Bang. Slide-nya kelihatan ya? Gambarnya kelihatan. Iya, Kalau- gambarnya Slide-nya kelihatan. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan, Bang. Oke. Videonya udah jalan ya? Sudah, Bang, alhamdulillah. Sudah jalan, alhamdulillah. Ya, Mangga bisa jawab di chat apa sih nilai apa sih yang terkandung dalam video itu? Mangga di chat ya, di kolom chat ya. Kita sama-sama belajar. Ya, Delayus Farina, tetap semangat walau dalam keterbatasan. Mangga yang lain. Ketulusan ingin mengabdi dari Tasya Pradipta. Keterbatasan tak menjadi penghalang. Putri Anissa. Ya, terima kasih ya jawabannya. Ya betul. Di sana tadi Pak Dedi dengan keterbatasannya, tapi dia punya loyalitas yang tinggi. Dia ingin berkontribusi layaknya orang yang normal, yang punya lengkap anggota tubuhnya, dan beliau dengan keterbatasan itu tetap semangat untuk mengatur lalu lintas. Oleh karenanya, beliau mendapatkan penghargaan dari Polda Metro Jaya menjadi seorang polisi, dan luar biasa dengan keterbatasannya itu. Sesungguhnya mungkin dia tidak akan meminta itu sebenarnya, tapi dia hanya bekerja, memberikan kontribusi apa yang bisa dilakukannya untuk mengatur lalu lintas agar lancar. Tapi, Masya Allah, Allah memberikan yang lebih untuk beliau. Oleh karenanya, saya berharap sahabat semua yang hadir pada pagi hari ini, bergabung di webinar ini, yang ingin bergabung di Awak Muda Riau, atau juga tergabung di organisasi-organisasi lainnya, tunjukkan loyalitas Anda dan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bergerak, kita dapat hidup, kita dapat bernapas, kita dapat saling bertemu, bertatap muka, berjabat tangan, berjalan, dan yang lainnya. Oleh karenanya jangan sampai kita mengesampingkan Allah dalam segala aktivitas.
Atau mungkin bagi yang teman-teman mengesampingkan Tuhan dalam segala aktivitas. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita nyawa untuk bisa bernafas hingga kita pagi hari ini berkumpul bersama walau hanya lewat daring, lewat layar PC-nya atau lewat layar HP-nya, tapi semoga pertemuan ini penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini kelihatan nggak PPT-nya sekarang? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Yang relawan, kelihatan ya? Kalau ada yang nggak kelihatan, mungkin bisa jawab di chat nanti. Oke, baik. Saya pengen tahu, sahabat semua, relawan itu apa sih? Bisa jawab di chat. Relawan itu apa sih? Belum ada yang jawab? Atau udah ada yang jawab? Oke, relawan itu rela dan menawar untuk rela dan menawan kayak ya untuk kebaikan. Ali Yusuf. Yang lain apa sih arti relawan menurut sahabat semua? Oke, M. Nur Fadli, individu yang rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan. Masya Allah. Delayus Farina, relawan itu kegiatan yang dilakukan tanpa suatu imbalan dan ikhlas tanpa pamrih. Zulkifli Al-Ghani, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Subhanallah. Ya, terima kasih ya yang udah menjawab. Nanti bagi yang belum, ya silakan aja sambil berjalan. Ya, saya mengambil beberapa sumber arti relawan. Menurut KBBI, relawan itu adalah bentuk non-formal dari sukarelawan yang diartikan orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan sukarela, tidak karena dipaksa atau tidak karena diwajibkan. Oleh karenanya, mungkin teman-teman hadir di sini bukan diwajibkan untuk bisa bergabung AMR, kalau nggak ikut webinar nggak bisa gabung. Jangan sampai itu ya. Semoga hadir di sini sukarela, ingin bertemu dengan sahabat-sahabat lainnya, ingin mendapatkan sebuah wawasan yang baru. Oke, itu menurut KBBI. Kemudian ada dari Cambridge Dictionary. Volunteer is a person who does something, especially helping other people, willingly and without being forced or paid to do it. Seseorang yang melakukan sesuatu, terutama membantu orang lain, karena kemauan dan tanpa paksaan ataupun bayaran. Hampir sama ya, karena kemauan sendiri, tidak terpaksa, atau tidak karena bayaran. Kemudian dari Collins Dictionary, yaitu volunteer is a person who freely offers to take part in an enterprise or undertake a task. Individu yang cuma-cuma menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek atau mengambil posisi pada tugas tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu dari International Labour Organization ILO. Relawan adalah siapapun yang berada pada usia produktif dan dalam periode yang relatif singkat bekerja tanpa upah, melakukan aktivitas yang tidak menjadi keharusannya dalam menghasilkan produk atau jasa. Jadi baik, luar biasa ya.
di sini itu Mangga. Ya betul tuh, Mas Ali Yusuf. Silakan saling kenalan aja dari mana di kolom chat ya. Asalnya dari mana? Semoga di sini juga menjadi sebuah wadah saling silaturahim. Karena ini juga banyak teman-teman relawan yang senusantara ada gitu ya. Sebenarnya yang daftar juga semoga nanti semakin siang semakin rame yang bergabung sehingga bisa sama saling sapa, saling berkenalan. Tadi saya mau ini, PPT saya kelihatan ya, bergerak ya, tidak diam. Diam, Bang. Itu sekarang posisinya apa? Masih di Zikra. relawan. Relawan, maksudnya Relawan kelihatan kan arti-arti relawannya? Maksudnya itu tadi. kelihatan. Kelihatan ya, oke. Siap. Oke, itu ya relawan. Jadi apa itu relawan? Relawan adalah individu atau orang per orang yang melakukan aktivitas yang bukan aktivitas pribadi utamanya. Dilakukan atas kemauan sendiri, secara cuma-cuma atau dengan rasa penuh keikhlasan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Itulah relawan. Oleh karenanya, teman-teman hadir gabung di organisasi AMR nantinya, hadir di organisasi manapun, niatkan karena Allah, niatkan keikhlasan kita berkontribusi di sana itu bukan kepengen untuk dapat imbalan, bukan kepengen untuk dapat pujian, bukan kepengen untuk mendapat segala sesuatunya. Karena ketika teman-teman bergabung, ketika teman-teman beraktivitas hanya karena A, B, dan C, maka dipastikan teman-teman hanya akan mendapatkan A, B, dan C tersebut. Tapi kalau teman-teman niatkan ikhlas, luaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesuatu kebaikan itu jika kita melakukannya tulus ikhlas karena Allah, insya Allah akan kembali kepada orang yang melakukannya. Oleh karenanya, luaskan niat, luruskan niat, jangan sampai niat kita hanya dunia semata. Karena kita hanya sementara di sini sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah, kita tentunya punya tugas sebagai khalifah di muka bumi ini untuk terus bergerak, terus berbuat, tentunya berbuat kebaikan untuk sesama. Oke, kita masuk tentang 9 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang relawan. Ketika teman-teman udah meniatkan gabung di sebuah organisasi, sebenarnya itu teman-teman adalah seorang relawan yang membangun organisasinya itu menyediakan waktunya, menyedekahkan ide pikirannya untuk membangun organisasi yang teman-teman gabung. Ketika gabung di AMR, berarti teman-teman niatkan untuk membangun organisasi, bukan malah sebaliknya. Oleh karenanya, apa sih 9 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang relawan atau yang memang ingin bergabung di sebuah organisasi? Yang pertama itu visioner. Kenapa visioner? Karena setiap organisasi itu punya visi dan misi, punya tujuannya. Dan organisasi itu kepengen anggota-anggotanya, pengurus-pengurusnya juga punya visi yang sama. Tujuannya ke depan, jauh ke depan. Tidak flashback, tapi menuju ke depan. Kenapa? Karena dengan visioner itu, dengan teman-teman juga sudah sevisi dengan organisasi, insya Allah kontribusi teman-teman tuh bisa kontribusi maksimal. Kemudian, ini dia, loyalitas. Inilah nilai yang terdapat dalam video tadi yang Pak Dedi, polisi yang disabilitas itu, loyalitas. Bagaimana mengukur loyalitas? Yaitu bagaimana kita seorang relawan, calon relawan itu kita harus bisa dapat membuktikannya ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan atau mungkin banyak pilihan, sehingga loyalitas kita itu akan diuji bagaimana kita, apakah akan kita memilih mengutamakan organisasi kita atau mengutamakan ego kita. Nah, itu akan
terlihat gitu ketika nanti diuji dengan beberapa pilihan yang akan mendapatkan sebuah tantangan kita bagaimana kita mengedepankan loyalitas kita kepada lembaga kita. Kemudian yang ketiga itu adalah karakter. Apa itu karakter? Karakter itu nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Jadi ini saya mengutip di salah satu tulisan lembaga kerelawanan, sekolah relawan, mungkin pada tahu, yang sangat menarik bagi saya untuk saya sampaikan di pagi hari ini. Oleh karenanya saya kutip 9 kriteria ini yang harus dimiliki oleh seorang relawan. Jadi karakter itulah nilai-nilai dasar kebaikan dalam diri seseorang itu, sehingga menjadi dasar dia memiliki perilaku yang baik. Sehingga 3 karakter dasar yang harus dimiliki orang itu, yang pertama yaitu tidak egois, yang kedua itu jujur, dan yang ketiga itu disiplin. Kemudian ada kapabilitas. Kapabilitas itu apa? Kapabilitas itu kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh seseorang, oleh relawan untuk melakukan aktivitasnya di organisasi. Misalnya kita gabung di organisasi AMR ini tujuannya apa sih? Kapabilitas apa yang kita, kemampuan dasar apa yang kita miliki yang sehingga kita bisa berkontribusi gitu. Sehingga kita hadir di situ itu punya kontribusi. Nah, oleh karena kita harus punya kapabilitas. Kemudian ada kapasitas. Apa bedanya kapabilitas sama kapasitas? Kalau kapasitas ini adalah potensi kemampuan maksimum. Kalau tadi kan kemampuan dasar, kapabilitas. Ini kapasitas, ini kemampuan maksimum seseorang itu. Oleh karenanya, seorang pemimpin dalam organisasi juga harus bisa melihat kapabilitas timnya, kapasitas timnya, sehingga bisa mendelegasikan kerja-kerja kepada timnya, kepada anggotanya, semaksimal mungkin sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Oleh karenanya, kapasitas kita harus adalah kapasitas yang problem solving untuk pemecahan masalah. Jangan sampai menjadi kapasitas pencari masalah. Jangan, karena itu akan merusak organisasi kita sendiri. Kemudian apalagi? Yang keenam itu adalah, ini poinnya banget, kreativitas. Kita itu harus memiliki pemikiran yang out of the box, yang di luar nalar orang yang mungkin jarang memikirkan. Jadilah kita pribadi-pribadi yang kreatif. Oleh karenanya, ide-ide kita itu bisa menjadi sebuah daya ungkit dalam organisasi kita. Kemudian itu ada kredibilitas. Ini dia, penting sangat. Menjaga trust diri sendiri kepada orang lain, yaitu dapat dipercaya, dapat diandalkan, bertanggung jawab, itu harus dimiliki oleh sahabat semua, dimanapun bergabung dalam organisasi. Jangan sampai ketika kita bergabung di organisasi A, kita dicap tidak kredibel, sehingga kita keluar dari organisasi itu, mau masuk ke organisasi yang lain, bisa dipastikan tidak akan diterima. Kemudian yang terpenting lagi apa? Yang ke-8, komitmen. Karena kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemanusiaan membutuhkan komitmen yang tinggi. Karena kenapa? Dengan komitmen yang tinggi, dengan kesungguhan yang tinggi, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya walaupun dalam kondisi sulit. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan passion-nya, tapi dia memiliki komitmen untuk berkontribusi di lembaga itu, untuk berkontribusi di organisasi itu. Oleh karenanya dia tanamkan komitmen dari awal ketika kita memilih bergabung dalam salah satu organisasi. Dan yang terakhir yaitu kompatibilitas. Kurang T-nya. Yaitu kepatuhan, kecocokan dengan budaya organisasi. Kenapa? Tadi karakter kita itu jangan egois. Ketika kita masuk dalam satu organisasi, jadilah orang-orang yang disiplin, jadilah orang-orang yang patuh, jadilah orang-orang yang memang mengedepankan dan belajar tentang budaya-budaya organisasi yang ada. Misalnya ada satu organisasi yang melarang mungkin dalam pakai atribut merokok, dilarang merokok. Janganlah sampai kita merokok dengan
menggunakan atribut organisasi kita. Itu namanya menghancurkan organisasi. Sehingga ketika kita sudah mempunyai 9 ini, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar produktif, benar-benar solutif, dan berkontribusi dalam organisasi kita. Baik, itu 9 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang relawan. Kemudian, kenapa sih tadi kepengen jadi relawannya gitu ya? Ini saya akan menyampaikan keutamaan menjadi seorang relawan. Maaf Bang, slide-nya belum pindah. Belum pindah gitu? Ini udah pindah belum? Masih belum Bang? Yang lain? Belum, Sama, Bang. Dedik. Oke. Masih belum. Masih di relawan itu apa? Selain Masih relawan itu? Iya. Oke. Bentar. Udah ya, ini ya? Udah belum? Sudah Bang, sudah. Alhamdulillah udah. Udah? Keutamaan menjadi seorang relawan. Iya, alhamdulillah. Oke, tadi nih ya. Ini tadi yang saya sampaikan 9 kriteria yang harus dimiliki seorang relawan. Ada visioner, loyalitas, karakter, kapabilitas, kapasitas, kreativitas, kredibilitas, komitmen, dan kompatibilitas. Kelihatan ya? Kelihatan Bang? Oke, alhamdulillah. Oke, ini tadi keutamaan menjadi seorang relawan. Jadi, saya akan berbagi tentang apa aja sih keutamaan menjadi relawan itu sendiri gitu ya. Yang pertama itu menghubungkan diri dengan orang lain. Kita itu makhluk sosial. Jadi dengan menjadi relawan, kita itu dapat menghubungkan diri kita dengan orang-orang sekitar kita. Sehingganya aktivitas-aktivitas kita itu lebih banyak kita akan berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. Kemudian yang kedua itu mengikis rasa cemas, amarah, dan stres. Yang namanya relawan, yang namanya kita mungkin di organisasi, bakti sosial, atau kegiatan-kegiatan lain yang bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita belum pernah bertemu. Itu tuh bisa mengikis rasa cemas dan amarah ataupun stres. Kemudian membuat Anda lebih bahagia tentunya. Sehingga kenapa bahagia? Ketika kita mengadakan aktivitas-aktivitas sosial, ketika kita mungkin bisa memperjuangkan hak-hak teman-teman ataupun adik-adik kita gitu, ketika misalnya organisasinya memang berbasisnya kedaerahan, itu melihat mereka itu tersenyum, terbantu oleh kita, itu sebuah kebahagiaan, sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya gitu. Sehingga memang benar-benar bisa menjadi kita bahagia. Kemudian itu ada memperbaiki kualitas kesehatan fisik gitu ya.
Karena dengan aktivitas-aktivitas kita yang padat, tentunya kita harus punya pola hidup yang sehat, yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan fisik kita. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Tentunya dengan bertemu dengan orang yang baru kita kenal, mungkin disuruh berbicara di depan orang banyak gitu. Itu kan meningkatkan rasa percaya diri kita. Kemudian yang keenam, memberikan keterampilan teknis. Nah, ini dia. Karena di relawan itu ataupun di organisasi kita akan belajar, yang namanya kita itu manusia itu seharusnya menjadi makhluk yang pembelajar. Oleh karenanya kita harus banyak belajar keterampilan-keterampilan yang mungkin tidak ditemukan di bangku kuliah, yang mungkin tidak ditemukan di bangku sekolah. Oleh karenanya ditemukannya di organisasi, kemampuan berbicara, kemampuan yang lainnya lah, kemampuan-kemampuan teknis lainnya yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh diri kita menunjang kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh itu membantu mengembangkan makna hidup tentunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karenanya, semoga dengan kita menjadi relawan, kita benar-benar menjadikan diri kita adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi di sini kita harus benar-benar dapat mengambil kesempatan, peluang agar kehadiran kita bergabung di dalam AMR tentunya ataupun di organisasi manapun yang teman-teman, yang sahabat ikut serta. Jadikan lelahnya teman-teman tuh karena lillah, karena dengan demikian teman-teman itu dapat benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya, yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi sebelum mengakhiri materi ya, saya akan sharing 2 kisah inspiratif saya selama 10 tahun saya bergelut di dunia kerelawanan. Semoga ini menjadi sebuah kisah yang benar-benar inspiratif, benar-benar menjadikan teman-teman itu tergerak untuk bersama-sama membangun organisasi yang teman-teman kini tempati gitu, yang kini menaungi teman-teman, baik itu AMR nantinya ataupun di aktivitas ataupun lembaga-lembaga kerelawanan lainnya. Baik, ini satu kisah yang bagi saya sebuah pengalaman berharga karena di 2019 itu sebuah pilihan berat bagi saya untuk memutuskan resign dari yayasan tempat saya ngajar. Oh ya, kebetulan saya pendidikan matematika. Jadi guru matematika. Itu resign-nya karena apa? Karena yang di slide ini nih, saya resign. Karena ingin menjadi satu di antara ratusan orang yang akan menjelajah selama 30 hari dengan KRI Banda Aceh, kapal perang Republik Indonesia, karya anak bangsa. Menjadi satu di antara 9 perwakilan rumah zakat dalam ekspedisi Bakti Kesra Nusantara 5 tahun 2015. Mengunjungi pulau-pulau kecil di Pulau Sulawesi dengan menggunakan KRI Banda Aceh 593. Sebuah kebanggaan besar atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri saya bisa hadir, bisa berdiri di atas sebuah kapal besar yang memuat 4 helikopter dan 24 tank. Luar biasa. Dan sampai saat ini, alhamdulillah menjadi sebuah keluarga besar itu TNI AL Falin Lamil di Tanjung Priok. Kalau ke sana, alumni-alumni Bakesra itu yang KRI Banda Aceh itu dijamu.
jadi ketemu dengan komandan Palaksa itu ya subhanallah, masya Allah, sebuah anugerah besar bagi Allah pada diri ini, sehingga saya punya kesempatan bisa ketemu dengan saudara-saudara di 4 pulau kecil di Sulawesi, yang hingga hari ini alhamdulillahirrabbilalamin saya telah menjejakkan kaki di 24 provinsi se-Indonesia dalam rangka aktivitas kerelawanan. Sehingga kalau total provinsi kita 34, tinggal 10 provinsi lagi. Semoga Allah mengabulkan dan memberikan kesempatan untuk mengunjungi 10 provinsi itu lagi. Sehingga rasanya sangat-sangat bermanfaat kita hadir, kita diciptakan, kita dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat penuh kebermanfaatan untuk saudara-saudara kita. Ini satu kisah yang bagi saya sangat berkesan. Sangat mungkin orang sangat-sangat menantikan, sangat-sangat ingin bisa berada di atas kapal itu. Merasakan kapal yang besar dengan gelombang yang sangat-sangat besar itu kemarin waktu sampai di restoran makannya itu dispenser tumbang, itu sebuah pengalaman besar. Dan apa yang unik di sini? Di sini tuh keakraban. Kenapa? Nggak ada sinyal, nggak bisa main HP. Main HP-nya apa? Sesuatu yang luar biasa itu ketika di kapal mengarungi lautan, ketika mendapat sinyal. Itu anugerah yang paling luar biasa, bisa menghubungi orang-orang terkasih dan tersayang kita. Bisa menghubungi orang tua, menghubungi suami, istri, anak, atau yang lainnya. Ya, bagi TNI itu sebuah anugerah besar ketika dari anjungan itu disampaikan sinyal on. Itu kata-kata yang bagi saya sangat-sangat dinantikan saat-saat itu untuk bisa berhubungan dengan, berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, keluarga kita yang paling dekat. Dan kisah yang kedua, ini adalah sebuah kisah yang saat ini saya tuliskan juga dalam rangka lomba untuk penulisan kisah inspiratif. Ya, semoga memang benar-benar menginspirasi kita semua dan mengingatkan kita bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan semesta alam ini. Kita hadir di sini, dihadir di dunia ini, saling bersaudara sesama, dan tentunya juga ikatan-ikatan itulah, ikatan keimanan, ikatan keislaman, atau ikatan kemanusiaan, itu yang menjadikan kita manusia seutuhnya. Terlepas kita hablun minallah, tentunya kita juga hablun minannas. Berikut kisah inspiratif yang kedua ini, kejadian di 2016 saat gempa Pidijaya Aceh, di mana kejadian gempa itu di 7 Desember 2016 sekitar pukul 5:03 waktu Indonesia Barat. Saya sendiri merasakan gempa 5,6 skala Richter. Karena saat itu selepas tugas mendampingi pendidikan dasar relawan Aceh. Baru saja kaki ini menginjakkan ke lantai dari atas dipan kasur, guncangan hebat melanda bumi Nanggro Aceh Darussalam. Tidak pernah menyangka akan merasakan getaran gempa tersebut setelah terakhir merasakan gempa itu di 2009, gempa Padang. Seketika saya berkoordinasi dengan tim saya di pusat untuk menerjunkan tim ke Pidijaya. Perjalanan 4 jam ditempuh dengan darat, dan Masya Allah, pemandangan yang kita lihat ketika masuk di Kabupaten Pidijaya itu adalah masjid yang roboh, bangunan-bangunan yang roboh, mobil ambulan lalu lalang mengangkat jenazah
karena waktu itu catatan terakhir dari BNPB sekitar 104 jiwa menjadi korban kedahsyatan gempa 5,6 skala Richter. Waktu itu 40 hari ditugaskan di PD Jaya. Dan kejadian ini, kisah ini bermula ketika mengunjungi salah satu pengungsian. Ingin membuka dapur umum. Dan saya ketemu dengan yang namanya Hafiz, yang saya gendong itu. Usianya 3 tahun. Anak Aceh itu rata-rata kebiasaannya tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bisanya bahasa Aceh, tapi Hafiz ini bisa berkomunikasi dengan saya dengan bahasa Indonesia. Selama 2 pekan lebih mendampingi di pengungsian, hadir membersamainya, serasa ada ikatan antara saya dengan Hafiz ketika saya sudah kembali ke Bandung di 2017, di Januari. Kejadian bermula ketika di Februari 2017, tepatnya 1 bulan setelah saya meninggalkan PD Jaya. Hafiz menelpon dengan menggunakan HP bapaknya, ayahnya. Dia bertanya, "Om Ari, kapan kesini lagi?" Saya hanya bisa menjawab, "Doakan saja Om bisa kesana lagi." Dan Masya Allah, sehari setelah saya menerima telepon dari Hafiz itu, dan saya pun dapat tugas kembali ke Aceh untuk menyalurkan program di masa recovery. Saya pun terbang ke Banda Aceh dan menuju PD Jaya. Saya menuntaskan amanah saya dulu, dan sebelum mau pulang, saya sempatkan hadir mengunjungi rumah Hafiz. Subhanallah, Hafiz begitu kagetnya dan begitu bahagianya melihat saya dengan sebutan Om Ari. Dan saya pun ngasih oleh-oleh untuk Hafiz, yaitu susu HT karena dia suka. Dan saya sampaikan, malam ini akan kembali ke Bandung. Tampak mata ibunya berkaca-kaca. Nyampaikan, "Kok sebentar aja ke PD Jayanya? Kenapa nggak bermalam lagi?" Saya sampaikan, ada amanah lagi di Bandung. Dan saya sampaikan ke Hafiz, doakan saja Om bisa kembali lagi. 1 bulan berlalu di Maret 2017. Kejadian yang sama. Di malam hari, Hafiz nelpon. Dan pertanyaannya yang sama, "Om kapan kesini lagi?" Dan saya hanya bisa menjawab, "Doakan saja Om bisa kesana lagi." Dan Masya Allah, besok paginya itu saya mendapatkan telepon dari program manajemen untuk saya kembali terbang, ditugaskan ke PD Jaya. Sebuah anugerah bagi Allah, sebuah rencana yang maha dahsyat, yang maha luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar dari nalar kita, tidak tahu apa ikatan batin apa saya dengan Hafiz. Sesampai di PD Jaya, saya langsung ke rumah Hafiz. Hafiznya hanya bisa diam, terpana melihat Om Ari sudah berada di depannya. Karena baru saja tadi malam dia nelfon, komunikasi dengan saya via telepon. Tapi paginya udah bisa bertemu langsung. Dan saat itu saya ngajak dia bermain di pantai
dan sebuah foto saya printkan sebagai kenangan untuk Hafiz dan keluarganya. Saya pun menyempatkan untuk bermalam di rumahnya. Diajak menangkap kepiting, masak kepiting. Masya Allah, luar biasa. Sebuah pengalaman yang bagi saya sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa ketika kita benar-benar beraktivitas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kembalinya itu sangat luar biasa di luar nalar kita selaku manusia. Dan kejadian ini terulang 4 kali. Masya Allah. Hingga pernah sekali saya ngasih tahu saya akan ke Aceh, tapi saya tidak sempat bertemu, dan saya dapat kabar ketika saya sudah sampai di Bandung. Hafiznya sakit. Hafiznya ngigau dengan menyebut-nyebut nama Om Ari. Saya ngerasa bersalah saat itu karena tidak menyempatkan hadir di rumahnya. Dan sampai 2018 terakhir saya ke sana, saya menyempatkan harus selalu sempat ke rumahnya karena saya tidak ingin mengulang kembali Hafiznya sakit. Hingga hari ini komunikasi itu masih ada. Hafiznya udah SD, Hafiznya kemarin belajar puasa Ramadan, Hafiznya udah bisa baca Iqra. Dan serasa saya punya keluarga baru di Pidijaya. Dan begitu juga di kota-kota lainnya ketika saya mengunjungi 24 provinsi. Oleh karenanya, mari kita semua niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bergabung di AMR, bergabung di organisasi manapun. Karena dengan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Baik, sekian materi dari saya. Untuk mengikuti saya di sosial media boleh di Instagram di @izzatul_yazid_yazid, di Facebook Izzatul Yazid, ataupun di fanpage-nya Sahabat Ari, dan juga kalau mau menikmati karya-karya saya di YouTube akun saya Izzatul Yazid. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali Bang. Ini agak sulit menahan air mata ya. Udah mau berkaca-kaca. Tiap dengar cerita Hafiz sudah berkali-kali masih rasanya tersentuh, dan ya alhamdulillah. Insya Allah jika kita meniatkan karena Allah, kebaikan itu semuanya kembali kepada kita ya Bang ya. Nah, Ya. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya. Teman-teman yang lain boleh bertanya, boleh nanti open mic boleh. Di kolom komentar juga boleh, tapi ini udah ada Bang masuk satu pertanyaan. Yang pertama ya Bang ya, tadi ada waktu menjelaskan kisah inspiratif yang pertama tadi Bang, yang tentang ekspedisi Bakesra oleh Kemenko PMK. Kak Ali Yusuf nanya nih Bang, kapan lagi ya ada diadakan acara tersebut? Saya mau ikut ya. Saya juga mau ikut. Jadi kalau saat ini sebenarnya ekspedisi Bakti Kesra itu terakhir kemarin dari Kemenko Kesra itu di 2017. Sekarang itu udah nggak ada lagi. Di 2018 itu kan kemarin ada yang dari Kemenko Kemaritiman, ENJ, Ekspedisi Nusantara Jaya, itu penggantinya. Saat ini belum tahu lagi, belum ada program-program serupa. Untuk kemudian dari TNI, dari Kopassus itu ekspedisi juga ada, ekspedisi NKRI ada, tapi sekarang juga nggak ada info, belum ada info. Tapi sebenarnya untuk melakukan hal-hal itu, ekspedisi ke daerah-daerah, ke ke tempat-tempat terpencil. Jadi bermulanya saya itu mungkin dikasih kesempatan untuk ekspedisi naik kapal besar itu awalnya saya ekspedisi ke pedalaman suku Talang Mamak dari 2014
2015 2 kali ke Talang Mamak dengan perahu sampan kecil dengan arus sungai yang deras. Tapi luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya kita tinggal di hutan rimba tanpa sinyal. Terbebaslah dari hiruk pikuk dunia. Tapi itu enak, bagi saya seru. Kenapa? Ya saat itu bisa berkomunikasi, duduk dekat itu ngobrol, bukan duduk dekat itu megang HP. Itu sebuah anugerah bagi saya. Jadi teman-teman bisa aja adain ekspedisi kemana, ke Talang Mamak di Riau. Itu seru bagi saya. Dan sangat-sangat butuh mereka dengan pengetahuan-pengetahuan, informasi dari luar. Karena memang keterbatasan akses dan informasi di dalam. Karena di hutan rimba. Dan di situ juga konservasi harimau Sumatera. Bayangin ya, itu di sana itu ada sekitar 30 ekor harimau Sumatera yang menjadi wilayah konservasinya. Tapi bagi saya itu tantangan karena juga ternyata makhluk Allah yang katanya juga raja itu harimau di hutan itu ternyata juga takut sama manusia gitu. Dia punya naluri, dia punya penciuman sekitar dari 2 kilometer dia udah bisa mencium manusia. Dia tidak akan mengikuti ataupun sejalur dengan jalur yang dilalui oleh manusia. Tapi ini bagi sharing aja ya. Tapi kenapa ada kejadian diterkam harimau? Itu karena manusia yang tidak seperti manusia. Oke. Jadi niatkan aja ikut ekspedisi kecil ya, semoga nanti kembali ke kitanya diikutkan ekspedisi yang besar. Masya Allah. Ya gitu Mas Ali, belum ada kalau dari Kemenko PMK-nya. Mungkin juga kalau tahun ini karena masih di masa pandemi ya Bang ya. Bisa jadi juga. Banyak, Tapi 2 tahun terakhir benar. Oh, memang. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak Bang. Ada pertanyaan lagi Bang dari Kak Wina Zulfani. Izin bertanya Bang, terkait komitmen tadi, bagaimana pandangan Abang tentang relawan yang tergabung di beberapa organisasi atau lembaga yang bergerak dalam bidang ini? Oke. Baik, tentang komitmen, tentang kesungguhan, tentang sebenarnya bagaimana kita hadir di sebuah organisasi itu, bergabung di sebuah organisasi itu untuk berkontribusi. Karena kita relawan, ya mangga aja kalau mau berkarya, mau berkontribusi di banyak lembaga. Tapi satu catatannya, jangan kita gabung di lembaga banyak A, B, C, tapi hanya untuk menjelek-jelekan lembaga-lembaga. Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari lembaga itu. Sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa bergabung organisasi, melakukan segala sesuatu itu niatkan karena Allah, bukan niat karena A, B, C. Dan komitmen, yaitu tadi, ketika kita sudah menyedekahkan diri kita di banyak lembaga, mau tidak mau jangan sampai kita mencederai satu lembaga. Ketika kita dibutuhkan, ternyata udah ada ini. Itu kan berarti tidak komitmen dengan lembaga yang telah kita bergabung sebelumnya. Seperti itu, Kak Wina. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Gimana, Kak Wina? Mungkin boleh open mic kalau mau ngasih tanggapan atau mungkin sudah cukup, Kak. Kak Winanya ada? Tadi sepertinya masih ada. Oh, cukup katanya. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya? Boleh ditulis. Atau open mic langsung juga boleh. Ya, boleh. Open mic, open video ya. Boleh. Oke, ini ada Kak Bang dari Kak Dela Yus Parina. Assalamualaikum Bang, saya Dela dari Pekanbaru mau menanyakan. Tadi Abang menyebutkan 9 karakteristik relawan. Pertanyaannya,
apakah ketika kita tidak memiliki salah satu di antaranya, maka kita akan disebut bukan sebagai relawan yang baik? Lalu bagaimana menjadi relawan yang baik ketika kita sudah memiliki pekerjaan? Oke, baik. Pertanyaannya. Tadi kan 9 karakter ya. Ya, yang namanya manusia itu Iya. tidak ada yang sempurna. Yang maha sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikhtiarkan, kita berusaha menuju untuk sempurna gitu ya. 9, ya setidaknya kita punya ya 6 diantaranya ada di dalam diri kita, itu luar biasa gitu. Jangan sampai 9 kita cuma ada 2 gitu ya, itu kan terlalu dikit gitu ya. Ya setidaknya 50% ke atas lah, 5 gitu ya. 5 ke atas, itu nggak masalah. Karena kenapa? Misalnya kita baru punya 5 nih, dari 9. Ya kita niatkan juga, kita bergabung di lembaga itu bukan kita menjadi orang paling hebat, bukan kita menjadi superhero, bukan menjadi Superman, tapi kita sebagai pembelajar. Semoga dengan kita bergabung, kita niatkan belajar, dapat lagi 4 karakteristik lagi itu di dalam diri kita dengan bergabung di organisasi tersebut. Kemudian bagaimana kita menjadi relawan yang baik ketika kita sudah memiliki pekerjaan? Yang namanya relawan, aktivitas relawan itu kan memang bukan menjadi aktivitas utama tadi ya. Ada pengertiannya itu tadi, salah satunya. Aktivitas utamanya berarti Kak Dela Yuswarina adalah bekerja di perusahaannya mungkin, di tempat kerjanya. Aktivitas relawannya seperti apa? Niatkan aktivitas kita itu dari 7 hari sepekan, dari 24 jam sehari, dan kita sediakan masak untuk menyedekahkan waktu kita, sedekah amal kita, sedekah jariah kita untuk menuju alam akhirat nanti. Tidak bisa kita menyedekahkan waktu 2 jam dari seminggu itu untuk ikut berkontribusi membangun organisasi kita, aktivitas kita, untuk membantu saudara-saudara kita. Semoga bisa. Ketika udah ada niat, udah ada komitmen tadi. Seperti itu, Kak Dela Yuswarina. Oke. Karena sebenarnya relawan itu bukan orang yang punya banyak waktu luang ya Bang ya, tapi orang yang meluangkan waktu. Pernah baca quote-nya seperti itu. Alhamdulillah Kak Dela, gimana Kak Dela? Sudah cukup? Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Sangat baik katanya. Alhamdulillah. Lanjut ya Bang ya, ada pertanyaan Ya, lagi boleh. Bang dari Zulkifli Agani. Izin bertanya Bang, bagaimana caranya kita untuk mengatasi suatu kendala atau masalah dalam menjalani kerelawanan? Oke. Baik. Kembali lagi kita untuk menghadapi sebuah kendala ataupun masalah. Ya, alhamdulillah sebenarnya kalau kita masih diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya Allah itu sayang dan cinta sama kita. Karena ketika Allah tidak pernah lagi memberikan kita masalah, bisa jadi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi untuk mengatasi suatu kendala ataupun masalah, begini, masalah itu hadir pasti ada sebab musababnya. Benang merahnya di mana? Jadi kita jangan sampai menghadapi sebuah persoalan dengan emosi. Karena kalau dengan emosi, hanya setan lah yang menguasai kita. Oleh karenanya ketika kita ada masalah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk, memohon pertolongan, karena sejatinya masalah-masalah yang ada itu sebetulnya bukan masalah bagi kita. Karena segala sesuatu yang baik oleh kita belum tentu baik oleh Allah. Oleh karenanya kita berhusnuzon sama Allah. Masalah ini hadir, mungkin ada yang belum kita tunaikan kewajiban kita. Mungkin belum selesai persoalan kita juga dengan saudara-saudara kita. Bisa jadi. Oleh karenanya, ketika ada suatu kendala atau masalah di dalam organisasi atau di dalam kerelawanan itu, kita harus benar-benar positive feeling agar hasilnya juga positive thinking. Seperti itu. Mungkin jawabannya.
Oke, makasih Bang. Gimana Bang Zul? Oke, Masya Allah, luar Masya biasa Allah, jawabannya Bang. ya Terima kasih. alhamdulillah. Oke, gimana teman-teman? Luar biasa sekali kan? Jadi teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada nanti Zikra mau nanya nih. Ya. Moderatornya. Ya oke. Belum ada ya kayaknya. Ya belum Zikra ada. aja lah duluan. Ya. Tadi kan Bang ada Bang, salah satu dari keutamaan jadi relawan itu kan mengikis rasa cemas, amarah, dan juga stres. Mm-mm. Tapi gimana ya Bang ya kalau dalam kasusnya ini mau tanya Abang ya, Abang secara pribadi, kasusnya Abang gimana tuh caranya memanajemen stres dan rasa takut saat ada di lokasi bencana Bang? Karena kan kita sebagai relawan juga harus menenangkan korban. Di Mm-mm. satu sisi kita mungkin punya masalah pribadi, mungkin entah di rumah atau dengan teman atau bagaimana. Terus Oke. juga kita punya seperti ketakutan gitu Bang. Kalau di lokasi bencana kan biasanya ada bencana susulan. Nah, itu gimana Bang cara memanajemen rasa stres dan Ya. rasa takut kita? Ya, kembali lagi gitu ya, bahwa ketika kita misalnya ditugaskan ke Palu misalnya, itu kan sangat jauh gitu ya. Kemudian Iya. karena juga itu kemarin gempa kejadiannya, berarti kan kemungkinan gempa susulan itu ada. Jadi ketika kita mau berangkat, ketika kita mau menuju perjalanan, yang pertama itu mintalah ridho ibu dan bapak kita. Insya Allah ridhonya ibu, ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, niatkan kita berjuang karena Allah. Hingga kita hadir di sana itu insya Allah berdakwah dan libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Itu. Kemudian yang ketiga, jikapun di lokasi nantinya memang ada menjadi takdir kita untuk kembali ke Rabb bil izati, insya Allah kita sahid. Sehingga itulah untuk ketenangan-ketenangan dalam diri kita itu, bahwa kita berangkat ke sana itu ada Allah yang menemani kita. Oleh karenanya tidak ada ketakutan selain ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Iya Bang, menjawab. Terima kasih banyak Bang. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mungkin mau bertanya atau mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya selama ini, mungkin ada yang sudah pernah ikut ekspedisi atau sebagainya. Boleh mungkin di open mic-nya. Ada mungkin. Enggak, mungkin yang lain kalau mau sharing pengalaman ketika bakti sosial ke pedalaman kah, kemudian yang mungkin bisa berbagi gitu. Karena kita di sini berbagi gitu. Ya, karena kita di sini mau sharing-sharing ya Bang ya. Iya. Tidak sakit. Oke, ayo teman-teman, ada mungkin. Ya, Zikra lagi aja deh Bang. Alhamdulillah Bang Ari kan udah jadi relawan nih selama 10 tahun. Iya. Luar biasa ya pengalamannya Bang. Udah lama banget kalau anak udah gede ya, udah mau masuk SMP tuh 10 tahun. Nah, gimana Bang waktu Abang kan meninggalkan pekerjaan Abang yang tetap berdasarkan Abang tadi jadi guru, meninggalkan yayasan, lalu ikut ini, lalu terjun jadi relawan. Ada nggak Bang tantangan yang Abang hadapi gitu, mungkin dari keluarga dan cara meyakinkan keluarga kalau kita ikut relawan ini gimana sih Bang? Ya, tantangan ya. Ada banyak banget tantangannya. Iya, Bang. Apalagi ibu ya. Yang namanya seorang ibu itu, cintanya ibu itu memang tulus sepenuh hati ke anak-anaknya. Sehingga beliau pasti akan takut kalau anaknya mungkin tidak makan, anaknya mungkin ada kenapa-kenapa, tidurnya entah di mana. Itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran seorang ibu. Bukti cintanya ibu ke anak-anaknya. Jadi
Pengalaman itu ya waktu ke Palu itu. Waktu ke Palu itu sempat dilarang sebenarnya sama ibu, nggak boleh ngapain ke sana. Ada tsunami, ada ini bla 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 bla. Tapi saya minta ke Allah untuk Allah lembutkan hati ibu untuk bisa ngizinin saya berangkat ke Palu. Ya alhamdulillah, akhirnya beliau juga mengizinkan dengan pastinya banyak hal banget yang beliau itu takut terkait makan, jangan lupa makan, terkait tidur, jangan sedikit tidurnya ataupun jangan sedikit istirahatnya, harus banyak istirahat. Setiap pagi waktu itu di Palu itu mendapat telepon ataupun malam. Tapi waktu awal-awal itu susah ditelepon, itu sangat cemas beliaunya. Sangat cemasnya apa? Ya nggak bisa ditelepon kan, nggak bisa dihubungi. Terus karena jaringan. Tapi setelah sepekan lebih itu bisa saya telepon ibu, sampaikan kabar gimana gini, kondisi gini. Ya beliau juga ya setiap harinya nanyanya apa? Kapan balik? Dah, itu aja. Walaupun sampai akhirnya 90 hari di Palu. Seperti itulah. Tetap jaga komunikasi sih sama orang tua. Tetap memberikan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita itu kepada orang tua. Jangan sekali kita melunturkan kepercayaan orang tua kepada kita. Nah, itu dia. Siap Bang. Kuncinya kepercayaan tadi ya Bang ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Bang. Kalau untuk dari Zikra pas Bang, tapi alhamdulillah nih ada masuk pertanyaan lagi Bang dari Kak Rik Rahman. Saya mau tanya Bang, bagaimana manajemen anggota komunitas agar semangat kerelawanannya tidak luntur? Hal apa yang harus kita lakukan agar menjaga semangat? Oke. Rik Rahman, ya luar biasa pertanyaannya. Bagaimana untuk memanajemen relawan, komunitas relawan agar semangatnya itu dari awal masuk sampai akhir tetap di tetap apa namanya ya, on fire gitu, tetap semangat gitu ya. Karena kadang-kadang gini, kebanyakannya gabung semangatnya karena tujuannya beda. Itu tadi ketika hadir kita, jadi bagaimana kita mengorientasikan anggota-anggota relawan baru itu ya seperti kita itu untuk mengajak mereka itu bisa menanamkan 9 karakter yang tadi gitu, ada di diri mereka. Sehingga yang pertama itu, kunci pertama itu di orientasi itu. Penanaman nilai-nilai di orientasi. Penanaman nilai-nilai orientasi itu untuk niatnya bergabung itu untuk apa? Apakah karena ABC atau karena Allah? Itu. Kedua, jangan kita hanya ingat mereka kalau kita ketika butuh doang. Maksudnya apa? Ini dalam organisasi misalnya AMR lah. Mungkin kita jarang selaku pimpinan atau selaku direktur atau selaku apa nantinya, jarang kita komunikasi hal-hal kecil kepada anggota-anggotanya, kepada anggota-anggota relawan lainnya. Mungkin menanyakan kabar gimana keluarganya, kemudian mungkin bisa ya saling japri, nanya assalamualaikum. Jangan sampai japrinya hanya sebatas tugas-tugas di organisasi gitu. Itu akan menghilangkan rasa apa ya? Sense belonging teman-teman anggota itu akan hilang. Ah, kita mah dimanfaatin doang. Ketika butuh baru dihubungi. Itu kan satu hal yang mungkin kecil banget yang bisa dilakukan, dan seringlah untuk mengagenda-agendakan waktu kumpul, sharing, berbagi pengalaman sehingga benar-benar bersama-sama tahu kondisi saudara-saudara, teman kita, sahabat kita di organisasi, baik itu mungkin kondisi ekonominya, kondisi yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Bisa didengar Bang suaranya? Iya, bisa. Dengar. Alhamdulillah. Ganti akun nih. Baterai Oh. HP lagi ya. Ya, oke, terima kasih tadi Kak Rik Rahman. Gimana Kak? Bisa sudah cukup kah mungkin Kak Rik? Masih ada di tempat? Oke, Alhamdulillah. Oke, ini ada lagi Bang dari Kak Ali Yusuf. Mungkin Kak Ali bisa tolong
open mic ya. Ini maksudnya Bang kapan lagi mau diadakan Diksar biar lebih mantep jadi relawan. Oke, baik. Jadi gini, ini pertanyaannya untuk di lembaga abang nih. Dia nanya nggak apa-apa. Jadi untuk Diksar, oke, Diksarnya ya mungkin belum bisa ya. Semua lembaga mungkin masih mengurangi, sebuah organisasi pasti mengurangi aktivitas-aktivitas berkumpul karena kondisi dan lain halnya. Sehingga untuk bagaimana menyemangatinya, ya seperti ini nih, agendakan agenda-agenda temu online ini daring, via Zoom bisa, via Google Meet bisa, Webex bisa, macam-macam, banyak banget. Manfaatkan kecanggihan teknologi untuk bisa bertatap muka, bisa saling berkomunikasi, satu dan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang kita mungkin jarang kali untuk ikut-ikut seminar-seminar yang dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa tokoh publik. Tapi sekarang bisa kan, walaupun online. Tapi kan kita dapat ilmunya gitu. Yaitu alhamdulillahnya. Oleh karenanya sangat-sangat seringlah untuk membuat daring-daring online seperti ini, webinar seperti ini, seminar online, ataupun diskusi online sehingga bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Ini momennya kayaknya keluar ini. Pak Jikra udah keluar, masuk lagi. Kehabisan baterai kah? Udah gabung lagi nggak Zikranya? Ya mangga kalau yang lain ada mau sharing-sharing. Bang, kapan lagi mau ke Gorontalo? Ini ada banyak bencana di sini. Masya Allah, janganlah ke sananya waktu bencana. Doakan ke sananya bisa traveling. Semangat ya teman-teman di Gorontalo kemarin luar biasa. Iya, Bang. Ini momennya hilang nih. Hilang Pak Jikra. Kehabisan baterai ini kayaknya. Bisa jadi. Udah mati handphonenya ini. Udah gabung lagi belum? Belum ya? Belum. Oke, paling gitu aja ya.
eh pertemuan hari ini karena di sini udah mau waktu zuhur, walaupun teman-teman di sana juga sudah zuhur kayaknya duluan ya. Ada yang Iya. udah zuhur. Hmm. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga berkenan dan semoga apa yang saya sampaikan itu tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah itu dari saya. Semoga bermanfaat dan teruslah bergerak, teruslah berkontribusi, teruslah memberi kebaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang benar-benar ibaratnya kita selaku umat Nabi Muhammad, hamba Allah, menjadi sebenar-benarnya umat yang bisa menjadi, alhamdulillah udah bergabung, bisa menjadi manusia yang sebaik-baiknya, seutuhnya gitu. Karena kita hadir di sini sebagai khalifah di muka bumi, oleh karenanya amanah itu kita tuntaskan hingga akhir hayat kita. Amin. Ya, Zikra, semoga mungkin itu udah mau closing abang tadi ya. Maaf ya bang ya, internetnya Bang, aku udah mati, mau ternyata HP skip mati ya. duluan. Udah mau zuhur soalnya di sini. Kalau di sini Ya udah udah. masuk. Iya, di sana di Gorontalo udah zuhur ya, Li. Astagfirullah, maaf bang. Boleh mungkin langsung ke closing statement-nya. Ya, Atau oke. tadi udah bang? Udah sih, Oke. udah closing. Udah. Oh, Udah udah. keluar. Ya, lama banget nyalanya. Ya, maaf. Dari Ya, Bang. dari materinya Teman-teman udah semuanya. keluar dari. Alhamdulillah materinya mandiri, sangat mandiri. Oke. Ya mungkin itu ya. Terima kasih Zikra udah memoderatori. Terima kasih kepada semuanya ya atas kesempatan kita bisa bertemu walaupun hanya daring. Semoga yang disampaikan adalah semuanya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu dari saya sendiri. Yang terpenting adalah selalulah berbuat kebaikan, karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita langsung closing saja. Itu tadi materi luar biasa dari Bang Ari. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Jadi informasi yang disampaikan dan ilmu-ilmu sharing-sharing tadi sudah sangat bermanfaat. Tinggal bagaimana kita lagi mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung, baik dari calon pengurus AMR maupun dari kakak-kakak dari luar ya ini. Kak Ali sangat rajin, Masya Allah. Cukup sekian, karena sudah mau zuhur juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat ya. Ya, Assalamualaikum. Bang. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke, see you Jul. Oke, boleh live. Mbak Jikra nanti undang Ustaz Somad. Oh, Ustaz Somad. Oh, Masya Allah. Iya. Sekali aja kan pekan baru beliau. Oh. Nanti kita coba ya Bang ya, cari agendanya dulu, diagendakan. Karena sebenarnya webinar yang ini nih buat itu Bang, buat orientasi open recruitment pengurus baru Awak Muda Riau gitu. Tapi emang sengaja webinarnya dibuka juga buat umum. Ya. Ya, oke. Kasih banyak ya Bang ya sudah Kak sudah bergabung. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.